Kayaknya Satria sama Maharani sudah siap. Sudah, Bapak. Oke ya. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Pagi menjelang siang dan semoga bagi yang berpuasa ibadah puasanya lancar ya sampai pada maghrib nanti ya. Dan bisa jadi hari ini kita belajar sebagai ibadah dalam mencari ilmu dan persiapan untuk tujuan nanti di tahun depan ya. Oke, mudah-mudahan semua lancar dan pada hari ini Bapak apa ya dibagi tugas ya mungkin ya dengan Pak Hafiz dan juga Umia ya. Di sini kebagian tugas untuk membahas tentang kimia koordinasi. Ini sebelumnya dibahas belum sama Pak Hafiz tentang kimia koordinasi? Ya, gimana Rani Satria? Atau belum dibahas? Sepertinya belum, Bapak. Oke, belum ya. Namun pada dasarnya Maharani atau Satria sendiri sudah mempelajari kimia anorganik ya. Jadi tidak akan terlalu jauh kita belum menghubungkan konsep yang dimiliki. Ya. Nah, berbicara tentang kimia koordinasi, tentu tidak luput dari yang namanya senyawa koordinasi. Ada ion kompleks, ada ligan dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu, tentu ini menjadi syarat untuk membahas konsep ini. Kita tahu ada senyawa koordinasi, namun sebelum itu kita coba cek dulu ya tentang ion kompleksnya sendiri. Nah, Bapak di sini akan membuat sebuah contoh lah ya. Contohnya itu adalah eh, Cr NH3 dalam kurung ya. Lalu dia ada 6 lah ya. 6 ya 3 plus. Oke. Nah, dari ion kompleks ini tentu ada yang disebut dengan logam pusat, ada ligan, ada bilangan koordinatnya berapa, ligan sebut ya, dan juga muatan ion kompleksnya berapa. Coba kita perhatikan dalam ion kompleks CrNH363+, yang namanya logam pusat berarti dia adalah logam. Logam ini yang pasti dia tidak akan menjadi anion ya, dia akan menjadi kation yang kita ketahui bahwasannya oh iya yang namanya logam itu ada beberapa macam ya, baik di golongan A atau golongan B, namun pada saat ini yang dibahas di koordinasi itu adalah golongan B karena dia memiliki yang namanya orbital kosong yang dapat diisi oleh ligan-ligan sehingga terbentuklah yang namanya ion kompleks atau senyawa kompleks. Berarti untuk logam pusatnya ialah Cr, dia logam kromium ya. Maka yang disebut logam pusatnya adalah C. Yang kedua, ligannya itu apa? Nah, ligan ini kira-kira yang mana nih ligan ini? Berarti kan tidak ada yang lain. Di sini ion kompleks sederhana ya. Ada Cr, ada NH3. Berarti NH3 ini disebut dengan. Nah, ada yang masih ingat apa itu ligan? Spesies yang memberikan pasangan elektron bebas kepada atom pusat, Pak. Biasanya ion negatif. Atau Oke, yang berarti. Nah, tadi ya ada kata kunci ialah dia itu dapat mendonorkan pasangan elektron bebas. Kalau kita sebut itu dia merupakan basaleri ya. Nah, berarti kalau dia bisa mendonorkan pasangan elektron bebas, dia sendiri tentu tidak mungkin yang satu A, dua A, tiga A ya, tapi dia juga ada N gitu ya, ada C, ada P yang dia memiliki pasangan elektron bebas. Oke, berarti kan yang tiga ya di sini ya. Lalu kalau bilangan koordinasi dari eh, atom pusatnya berapa? Di mana kita bisa mendapati yaitu bilangan koordinasi sekian. Dari angka mana di senyawa tersebut? Ada fase 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana dapat kita tahu dia itu bilangan koordinasinya adalah 6. 6. Dari mana
ya, ada yang tahu definisinya apa? Bilangan koordinasi adalah banyaknya ligan yang terikat pada atom pusat. Ligannya tadi kita tahu, ya, dia itu adalah NH3. Nah, NH3 itu dia hanya satu yang disumbangkan. Berarti kalau dia satu, dan di sini NH3-nya ada 6, maka bilangan koordinasinya sendiri ialah 6. Hati-hati, karena ligan itu kan ada yang monodentat, bidentat, koidentat, sehingga kita harus tahu. Kalau salah, berarti nanti ini ngaruh nanti ke depannya gitu ya. Dan terakhir ialah muatan ionnya berapa. Nah, muatan ion, karena ini dia simpel ya, berarti dia akan dipengaruhi oleh muatan ligan itu sendiri. Ya. Nah, karena NH3 ini muatannya itu dia netral, Pak kok tahu netral? Nanti kita ke depan ada. Bapak akan tampilkan beberapa muatan dari ligan ya. Karena dia itu 0, nah berarti kan di sini 3 plus. Artinya, supaya dia 3 plus, berarti CR-nya pasti 3. Ya. Jadi kalau dia negatif ya tinggal dijumlahkan. Artinya berapa? Ya, sekali lagi dari ion kompleks ini yang sederhana, kita tahu bahwasannya ada logam besar sebagai tempat yang akan terikatnya ligan, gitu ya. Ada ligan, itu ialah basa Lewis yang nantinya akan terikat pada logam besar. Lalu ada band koordinasi ialah jumlah atau banyaknya ligan yang terikat, dan muatan ion ialah ini muatan ion pusat ini ya, muatan ion logamnya ya, atau atom pusatnya boleh. Itu ialah chair ini kan karena dia golongan B di transisi, maka dia itu memiliki sifat atau karakteristik yang khas, di mana unsur dari transisi ini itu dia memiliki banyak apa ya muatan ya, bisa plus 2 plus 3 tergantung siapa yang akan masuk dari logam pusat sendiri ya. Oke, nah ini simpelnya seperti ini. Ini kita mengulang saja dulu ya, karena ke depan tidak akan bahas lagi nih. Kita langsung ke aplikasi. Oke, berikutnya tadi setelah disinggung beberapa hal tentang ligan, dan kita perlu mengetahui ada apa aja sih ligan itu sendiri. Nah, Pak ambil ini yang paling simpel ya. Kalau di buku juga bagus ya. Cuman ini cara cepat karena gitu ya. Atau kalian bisa mudah untuk menghafalkannya. Ligan itu ada banyak ya. Nah, sekali lagi ligan itu di sini ialah molekul-molekul atau ion yang mendonorkan elektronnya atau pasangan elektronnya pada atom logam atau ion logam sehingga membentuk senyawa koordinasi. Ya. Nah, di sini ligan itu ada muatannya, ada yang netral, ada yang satu, ada yang dua. Nah, ini yang simpel ya. Nah, untuk yang netral, kita tahu oh ada H2O. Kalau dia disebut dengan ligannya namanya apa? Namanya adalah aqua. Ya. Ada NH3, berarti NH3 itu nama ligannya ialah amin. Ada CO, itu adalah karbonnya. Ya. Ada NO, dia nitrosil. Nah, ini dia muatan ligannya 0. Sehingga sangat mudah kita menentukan berapa sih muatan ion kompleksnya. Ya, sorry, muatan logam pusatnya. Kan ya? Nah, kalau dia min 1, nih tahu nih ada F min, Cl min, Br min, I min, OH min, NO2 min, ya, Cn min, di mana pangkat-pangkatnya itu dia negatif. Nah, nama ligannya apa berarti? Kalau F min dia fluoro, bromo, iodo, hidrokso gitu ya, dan sebagainya. Ya. Kalau dia min 2, ya otomatis dia pangkatnya dia negatif 2, seperti SO4 ya. Sulfato, S2O3, tiosulfato, CO3 2 min, karbonato, NO2 min, nitro, dan O2 min, okso. Ya. Jadi akhirnya adalah O semua gitu ya, karena dia anion tiga nih. Nah, ini perlu untuk dihafalkan. Tapi sejatinya sih untuk anak kimia gitu ya, ion-ion kayak gini kan sering muncul di kimia organik gitu ya. Sehingga tidak sulit untuk menghafalkan berapa muatan ligan. Oke. Nah, lanjut kita coba di sini lihat. Tadi singgung dulu ya, ligan sendiri itu ada yang
monodentat, ada yang bidentat, ada yang polidentat. Kalau dia monodentat berarti hanya satu pasangan elektron bebasnya yang ditelurkan, ya. H2O H2O gitu ya, meskipun O ini dia punya 2 PEB, tapi dia hanya dapat menyumbangkan satu saja, ya. Maka dia disebut dengan monodentat. NH3 di N-nya, ya, atom N-nya, fluorida atau ion fluorida ya, dia ada 4 di sini, tapi yang disumbangkan cuma satu. Ya. Nah, ini juga perlu sama kalian dihafalkan. Tapi yang ligan sederhana itu pasti dia monodentat. Nah, ada juga yang bidentat, di mana dia itu dalam satu ligan dia dapat apa ya, terikat pada logam pusatnya itu atau ion logam pusatnya itu sebanyak 2, ya, seperti etilen diamin, ya, En, atau ion oksalat. Jadi ada 2 pasangan bebas yang dapat didonor atau yang dapat berikatan dengan ion logam kompleksnya, ya, logam pusatnya. Lalu ada polidentat, berarti dia lebih dari 2. Ya, kayak di etil triamin, ya, ion trifosfat, lalu ada EDTA. Nah, artinya kalau setelah tahu ini, berarti nanti perhitungan bilangan koordinasinya itu disesuaikan. Oh, ternyata di sini ion oksalatnya ada 2, gitu ya. C2O4-nya itu ada 2. Berarti kalau gitu dia ada 4 bilangan koordinasi yang mereka, gitu ya. Kalau dia DTA berarti ada 4. 1, 2, 4, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke, nah ini masih mengulas ya. Nah, berikutnya lagi, selain yang tadi, ligan sendiri itu dia memiliki sifat, ada kekuatannya, ada yang disebut dengan ligan kuat, dan juga ada ligan lemah. Nah, ligan kuat ini kita bisa lihat pada ini, dari spektrokimia. Kalaupun kalian bisa menghafalnya, lebih bagus itu ya. Berarti ini ada CO, CN-, NO2-, etilendiamin, ya, NH3, NCS. Berarti kalau dia depannya adalah C dan N, gitu ya, berarti dia disebut dengan ligan kuat, itu apa ya, pada cenderungannya, gitu ya. Nah, terus kalau dia ligan lemah, nah berarti dia bukan C dan N, dia ada O, F, L, dan sebagainya, ya. Nah, pengaruhnya apa? Nanti pengaruhnya pada namanya kalian akan menghitung ya, atau menentukan apa sih bentuknya, ya. Lalu nanti kalau masuk ke teori Milan Gesell, dia itu nanti akan splittingnya itu pada high spin atau low spin, ya. Oke, ini nanti dihafalkan sama kalian karena tidak ada di apa di sana nanti deret ini, gitu ya. Jadi mungkin dihafalkan ataupun bisa diprediksikan siapa yang ya, siapa yang kuat, siapa yang lemah. Oke, nah tentang perliganan. Nah, kadang-kadang soal itu dia bertanya tentang bentuk molekul. Berarti kalau kita tahu nih ya di SMA kemarin ya, oh kalau dia SP itu linier. Kalau dia SP2 dia segitiga datar. Kalau dia SP2D dia square planar, ya, atau jurus angka. Kalau dia SP3 tetrahedral, SP3D segitiga piramidal, dan SP3D2 oktaedral. Ini apa ini orbital hibrid teman ya? Ketika terjadi yang namanya splitting orbital. Ya. Nah, hal ini juga akan dipengaruhi oleh kekuatan ligan yang masuk. Nah, apakah dia ligannya itu kuat atau dia ligannya lemah. Ya. Kalau dia kuat, berarti nanti dia akan menggeser orbital yang di awal itu sehingga berpasangan, gitu ya. Kalau dia orbitalnya ligannya itu lemah, gitu ya, maka dia tidak menggeser struktur orbital di awal, sehingga dia cuma menempati ruang-ruang kosong dekat. Itu secara apa? Secara kata-kata yang kita coba cek ya. Oke, nah coba sebelum kita masuk ke yang lain ya, ini latihan untuk mengulas yang tadi. Ini paham ya, karena kalau di Canva itu 6 tidak bisa jadi subscript ya, gitu ya. Nah, coba nomor 1 nih ya, coba sebutkan di sini logam pusatnya siapa? Ya, logam CR, pusatnya siapa? Bapak. CR, oke. Oh, ini yang tadi ya, ini yang awal tadi, yang dua ada dua. Dua, logam pusatnya siapa?
NI, Ni. Terus ligannya siapa? CN. CN, Cn. Pak. Oke. Terus bilangan koordinatnya berapa? CN 4, Pak. 4, Pak. 4, betul. Karena Cn itu melentat ya. Lalu muatan ion kompleksnya berapa? 2 min. 2 min. Kalau muatan logamnya? 2 plus, Pak. Wait, kalau Cn itu berapa min tadi? Nah, 1 Cn min. itu min 1. Berarti kalau min 1 dikali 4 berapa? Min 4, Pak. Min 4. Min 4 supaya jadi min 2. Berarti tambah berapa? Plus, jadi Plus ada 2. Plus 2. Sorry. Bukan jadi min 2 ya. Min 4. Ini min 2. Berarti Ni-nya berapa? Supaya dia kayak ini ya. Ini Cr. Ini 0. NH3-nya dia ada 6. Tapi 3 plus atau 3 plus. Kan ya? Nah, Ni-nya tuh dia akhirnya 2 min. Supaya ini jadi 2 min. Ini min 4. Kan ya nanti kan perluas. Sehingga Ni-nya jadi berapa plus? 2 Plus plus. 2 ya tadi ya. Plus 2 ya. Oke. Tidak ada Ni plus 6. Nggak ada. Ya. Terus COF6 3 min. Berarti atom pusatnya siapa? CO, Pak Kobak. Ligannya? Ligannya siapa? Liganya F, Pak. Fluor. F. Oke. Bilangan koordinasinya berapa? 6. Kalau 6. Terus berapa muatan CO-nya? Plus 3, Pak. 3 plus. Plus 3. Oke. Ya. Nah, itu harus tahu juga karena memang ketika nanti di tes seleksi waktu yang terbatas ya, harus cepat dalam menghitung tadi. Sebelum ditanyakan hal yang lebih kompleks ya. Ya, Pak, anggap ini sudah paham ya. Kita masuk ke berikutnya. Di sini ada namanya isomer. Jadi ada senyawa kompleks gitu ya. Nah, apakah dia itu isomernya apa? Di sini ada beberapa isomer. Ada isomer ion, di mana kita lihat di dalam kurungnya itu ada kurung siku ya. Itu berarti menandakan dia itu adalah ion kompleksnya. Lalu ada SO4 sebagai anion sederhana, di mana dia akan menjadi gabungannya menjadi senyawa kompleks ya. Nah, ketika SO4 ini bertukar dengan Br di dalam gitu ya. Nah, maka dia disebut dengan isomer ion. Ya, berarti ion sederhananya itu tertukar gitu kan ya. Ada ligan dengan ion sederhananya tertukar. Lalu ini ada Pak, ada NH3 sama Br. Ini ligan semua, ligan semua. Tapi kalian cek di sini apakah dia mana ligan yang lebih berpengaruh ya. Berarti akan NH3 ya, karena dia depannya N dibandingkan Br, dia ligan lemah. Berarti NH3 akan memimpin ataupun akan mempengaruhi ke dalam bentuk molekul. Ya. Lalu ada isomer hidrat. Di sini kita cek, oh ternyata kalau hidrat itu kan dia H2O ya. H2O ini kan awalnya 6, dia bisa jadi 5 gitu kan. Di mana yang H2O ini itu dia menjadi hidrat. Berarti ini mah pure gitu ya sebagai ligan. Kalau ini mah dia jadi hidrat. Oke. Lalu ada isomer linkage gitu ya. Kita tahu ya kalau Fe berarti dia bentukannya gimana gitu ya. Nanti ada strukturnya itu dia di atas sama samping dan sebagainya. Nah, ini ada FCN, ada NCF, tergantung siapa yang akan terikat pada pada ya. Lalu ada isomer abidentat mungkin ya. Dan di sini ada koordinasi, ada dua ya, ada CO dan juga CN. CN dan juga CO diganti dibolak-balik ya. Siapa yang terikat pada CO, siapa yang terikat pada CN ya. Nah, kalau kita lihat di gambar, nah ini ya, ini ada cis, ada trans, ya. Ada transnya, ada ini mer ya. Dimana kalian lihat di sini, oh ini mah dia cis kan gitu ya. Kalau trans dia lurus, kalau dia pas dia sini buka ya. Kalau dia mer dia bawah. Nah ini mah cuma dihapuskan saja, kalaupun dia bentuknya adalah apa ya. Oke. Nah siapa sih yang kita coba cek di sini gitu ya. Karena yang dibandingkannya itu ialah CL-CL-nya, berarti di sini CL-nya dia 2. Ini CL. Ini CL juga. Ini CL. Ini CL. Oh, boleh nggak kita lihatnya pada NH3-nya ya, silahkan. Ya. Tapi kalau cistas itu kan lebih baik cari ligan yang jumlahnya 2. Supaya kita lihat bentuknya apakah dia berseberangan ataupun dia sejajar. Ya.
Ya, tapi kalau dia bentuknya octahedral seperti ini cisnya. Ya. Ini kalau dia isomer geometrical. Nah, berikutnya dari sini ini ya dari tadi yang tadi ini. Ini isomernya. Nanti ada soal tentang isomer ya, coba sampaikan ini dulu supaya tahu. Lalu kita akan masuk ke dalam teori medan kristal atau CFT lah ya kalau kita buku. Nah, teori medan kristal ini berarti secara singkatnya ya, dia itu ada interaksi antara ion pusat dan ligan, di mana interaksi tersebut ialah interaksi elektrostatik apa ion. Nah, ion pusat itu kan pasti dia positif. Kalau ligan itu dia bisa bermuatan netral gitu ya, medan negatif. Ya. Nah, di sini ini kebetulan apa? Coba cek ya. Ini sebelumnya kalau kalian mau tahu ya, untuk molekul itu kan ada yang tetrahedral, ada yang ini yang sering kali ada square planar atau apa segi empat datar gitu ya. Lalu ada octahedral. Kalau tetrahedral itu dia di bawahnya dua, atasnya dia tiga. Ya. Kalau square planar gimana? Satu di bawah, ya dua. Kalau dia kalau octahedral gimana? Di bawahnya tiga gitu ya. Dan dia dua. Ini cepatnya aja ya. Kalau kalian nanti ditanya tentang sifat magnetik ataupun apa. Nah, kebetulan di sini aku akan bahas tentang apa ya, gambaran keras kristal dengan contohnya itu pada bentuk molekul octahedral. Nah, pada awalnya dia memiliki sebuah konfigurasi elektron di orbital D, lurus ya, normal. Nah, lalu terjadilah splitting energy di sini. Karena dia octahedral, maka yang di bawah itu tiga, yang di atas itu dua. Ya. Di bawah itu disebut dengan T2G, kalau di atas disebut dengan EG. Nah, karena dia orbital D berarti ada DXY, DZ, DXZ gitu ya. Lalu di atasnya adalah DX kuadrat, min Y kuadrat, dan juga DZ kuadrat. Nah, jadi gini splittingnya. Kalau dia tetrahedral berarti dua di bawah, tiganya di atas. Ya. Kalau dia square planar berarti satu paling bawah, dua di tengah, satu lagi dan ya. Nah, itu tentang splittingnya. Nah, bagaimana pengaruhnya ke depan? Oke. Nah, di sini kita akan bisa menghitung CFST-nya. Berapa kekuatan dari medan kisar tersebut yang dilambangkan dengan delta 0. Ya. Nah, di sini karena dia EG, ya, berarti dia di atasnya itu ya, maka, sebelumnya, rentang dari EG sampai ke T2G itu adalah 10 deki. Ya, 10 deki. Lalu 10 deki ini sama dengan 1 delta 0. Nah, dari tengah sini gitu ya, di tengah ya, tengah sini ke atas berarti dia jaraknya itu adalah 6 deki. Kalau ke bawah dia 4 deki. Nah, ini menjadi hal yang pasti. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya nanti berapa jumlah elektron pada T2G, berapa jumlah elektron pada EG, tinggal dikalikan dengan deki. Nanti akan tahu berapa CSFP ya. Oke, jadi sekali lagi kalau dia tengah ke atas dia 6 deki, ke bawah dia 4 deki. Nah, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada ion Fe3+. Kita tahu Fe3+ itu berarti dia melepaskan 3 elektron, di mana pada akhirnya awalnya dia 3D6 menjadi 3D5. Nah, kita gambarkan di orbital D ini dia ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Lalu ketika Fe3+ ini tuh terikat pada ligan F. F itu dia ligannya yang lemah. Ya. Maka ketika ion logam ini
mengikat ligan yang dia itu sifatnya lemah, maka kita sebut dengan high spin. Kalau dia high spin berarti spin tinggi ya, berarti penyebaran elektron ini tuh dia dari atas sampai ke bawah ke atas, ke bawah ke atas. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau high spin. Ketika dia terikat oleh ligan yang kuat. Namun kalau Fe13 ini dia diikat oleh ligan yang kuat seperti Cn gitu ya, maka dia disebut dengan low spin. Artinya karena dia 5 nih ya, 1, 2, 3. Nah, habiskan dulu yang bawah. Kalau ini sudah habis, baru atau sudah pasangan, baru kita ke atas. Jadi itu bedanya. Kalau dia high spin atau dia ligannya lemah, maka langsung isi saja sampai ke atas. Tapi kalau dia low spin, maka kita isi dulu yang di bawahnya, baru ke atas. Ya, kayak ini perlu tahu tadi. Oke. Nah pertanyaannya nih, kalau kita nyari CSFT ya gitu ya, seperti yang di sini CFSE ya, berapa CSFE dari isi nih? Gitu ya. Nah kalian cek aja di sini. Oh berarti dia di atas 2, dikalikan saja 2 kali ke atas di 0,6. Kalau yang bawah berarti berapa? Berarti dia adalah 3 dikali 0,4. So, berapa juga? Ini berapa juga ini? 2 kali 0,6? 1,2. 1,2. Lalu ini 1,2 1,2. juga. Ini dikurang atau ditambah kalau CSF? Dikurang. Nah, kalau dikurangkan delta ya, berarti hasilnya berapa? 0. 0. Kalau ini coba sekarang lihat. Berarti ini kan 0 ya. Berarti 0, ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan yang awal ya, berarti 0 dikurangi 5 dikali 0,4. Min 0,2. Oke, ini 2 ya. Jadinya min. Oke, nanti apa akan share ya, asal ada apa pernah ada di ada di Google nomor satu kan tentang kalau dia D8 berapa, D sekian berapa gitu ya. Itu ada, itu lumayan buat kalian menghafal gitu ya. Coba cek. Nah, berarti kalau ini disebutnya dengan apa? Dengan D5 ya. Berarti D5 itu bisa hasilnya itu 0 atau hasilnya itu negatif 2. Oke. Coba kalau kita cek dia itu cuma satu aja di sini. Berarti kan 0 dikurangi 0,4 dikali 1, 0,4. Berarti dia negatif 0,4. Nah, sehingga kan itu selisih ya. Berarti dia akhir kurangi awal. Oke. Nah, itu untuk mencari tahu tadi CSFE-nya berapa. Apa itu CSFE? Nah, kita coba cek ya. Nanti ada soalnya lah. Kita latihan ya. Di sini kita cuma membahas dulu konsepnya dulu. Nah, jadi ada namanya energi penstabilan medan kristal. Di mana karena adanya pemisahan tingkat energi orbital D atau splitting energy ya, akan terjadi sebuah efek lain yang kita kenal dengan CFS. Di mana cara teori tadi, kalau di orbital T2G, dia akan menurunkan energi sebesar 0,4 dari energi hipotesis atau awalnya di tengah, kan di tengah ke bawah gitu ya. Lalu setiap elektron yang menempati orbital T2G ini akan meningkatkan kestabilan kompleks. Jadi kalau dia banyak ya, dia akan lebih stabil dengan menurunkan nilai kompleksnya itu 1,4. Ya. Jadi tapi kalau dia di orbital EG gitu ya, maka dia akan menurunkan kestabilan kompleks dengan cara menaikkan energi kompleks 0,6 dari bawah ke atas gitu ya, dinaikkan. Nah, kadang soal itu ada menanyakan berapa CFSE dari sekian. Dari ini. Nah, ini contoh. Berarti kita lihat akhir kurangi awal dihitung berapa? Delta 0. Oke. Nah, kita coba cek sini ya. Bisa.
Maka kita sampai ke sini. Oke. Ini namanya descripting untuk beberapa orbital geometri yang lain ya. Kita lihat di sini yang octahedral itu kayak gini, berarti T2G, terusnya EG. Kita lihat yang tadi, tetrahedral. Dia dibalik. EG-nya di bawah, T2-nya di atas. Ya. Lalu ada juga square planar gitu ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, itu dibuka. Ya, 2. 1, 2, 3, 4. Terus ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini mangga perlu di ini, tapi yang sering muncul itu ya tetrahedral, ya, octahedral, dan juga square planar juga ada. Oke. Nah, kalau tiga-tiga ini ada berarti biasanya itu di D8 ya. Oke, nah ini adalah geometri yang lain. Coba kita hitung ya, coba kita cek. Nih, ada 2 ion kompleks gitu ya. Kenapa nggak senyawa saja Pak? Apa anggap T3 ini supaya lebih mudah gitu ya. Kalau dia senyawa koordinasi, maka 3 ini dia diganti dengan Cl kan ya? Atau dengan yang lain. Oke. Nah, coba kan hitung nomor 6 ya. Kita tahu ada yang disebut dan kayak ada suatu ion kompleks di H2O 6 kurung siku sebagai tanda kompleks ya 3 plus. Untuk mencari tahu CFST ini, kita perlu tahu G itu ada di orbital di berapa ya. Nah, V nomor atomnya 23, berarti konfigurasinya berapa? Berapa konfigurasi atomnya? AR berapa nih? AR, ayo V. V itu AR berapa? 4, S 2, yuk berapa? Sekarang kita udah mulai latihan soal nih. 3D3. 3D3. Oke. Lalu berapa muatan ion logamnya? Muatan logamnya berapa? H2O itu disebut dengan ligan netral, maka dia 0, maka V ini berarti dia 3 plus. Kalau dia 3 plus, yang hilang siapa dulu? 4S2 dulu atau 3D3 dulu? 4S dulu Pak, baru Nah, 3 deh. 4S2 dulu nih, baru 2 hilang ya. 2 hilang, berarti ini tinggal 32. 2. Ya, berarti dia ada di mana? Di 3D. Ya, 3D2. Lalu dia oktahedral, tetrahedral, atau square planar. Kalian cek berapa bilangan koordinasinya. Berapa nih? Bilangan koordinasinya berapa? 6 kan ya? Kalau 6 berarti dia apa? Tetra, okta, square planar. Atau yang lain. Ini 6 tuh pusat ya. 1 yang mengikat. Ini 6 nih kan 6 ya. Berarti kalau bentuknya kayak gini dia apa namanya? Ya, disebut tetrahedral gitu bukan bentuknya. Nih, tetrahedral bukan ini. Yuk. Ya, masa lupa lagi yuk. Sok. Kalau kayak gini, berarti kan ini bilang koordinasinya 4 ya. Ini apa namanya nih? Loh, kalau kayak gini, oke. Ini namanya oktahedral. Kenapa disebut oktahedral? Secara 3 dimensi dia memiliki 4 muka. Kalau ini namanya tetrahedral. Karena secara dimensi dia memiliki 4 muka. Kalau ini dia segi 4 planar. Jadi kalau kan tadi bilangan koordinasi itu ialah jumlah ligan yang terikat pada logam pusat. Berarti kalau dia jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau dia bilang koordinasinya 6, disebut oktahedral.
Kalau dia 1, 2, 3, 4, 4 disebut dengan tetrahedral. Pasti gitu ya. Tapi kalau yang 6 ini, nah ini juga sama nih 6 juga. Cuman dia ada beda. Ada 2 yang tidak dipasangkan. Maka dia disebut dengan D4 pemat. Ya. Nah, berarti kan dia segi 4 pemat itu bisa masuk ke sini, ke sini juga. Sehingga ini sangat apa ya? Bias ya untuk melihat ini. Karena dia 6 dan variasi berarti dia disebut dengan oktaedral. Kalau dia oktaedral, imbasnya adalah 1, 2, 3, 4, 5 kan ya. Splitting nih. Berarti kalau oktaedral, di bawahnya ada 3. T2G. Di atasnya ada 2. Ya. 3D2 berarti kan tuliskan 1, 2. Nah, untuk ke sini lihat. CV ini dia berikatan sama siapa? Oh, ternyata dia berikatan dengan logam dengan ligan H2O. Ligan H2O itu adalah ligan yang lemah. Karena dia lemah, maka dia akan nantinya menjadi high spin. High spin ini dia tidak akan mengisi yang bawah sampai stabil, tapi langsung ke atas. Berarti ya karena 2 ya udah 1 dan 2. Nah, ditanya nih CFST-nya berarti CFST-nya itu adalah atas yang nggak ada kan berarti 0 dikurangi bawahnya ada berapa nih? Ada 2. Tapi pengalinya berapa kalau di bawah? 0,6 atau 0,4 kalau di bawah pengalinya. Yuk, kalau di bawah berapa pengalinya? 0,6 atau 0,4? 0,4. 0,4. Ya. Jadi berapa hasilnya nih? Negatif 0, berapa? Yuk, jangan biarkan Abah sendiri berbicara. Ya. Negatif 0,8. Ya, delta 0. Nah, ini. Coba yang bawah ini sekarang nih yang CR, H2O, 3, CN-nya juga 3. Coba CR itu kalau 24, konfigurasi elektronnya berapa? Ya apa? AR, 3D4. 4S2, 3D, 4. Di sini muatan CR-nya berapa? H2O, dia 0 kan? CN, dia negatif 1. 0 kali 3, 0. Negatif 1 kali 3, negatif 3. Berapa ditambah negatif 3 sama dengan negatif 1? Berapa? 2 plus 2 plus. Kalau 2 plus berarti yang hilang siapa dulu di sini? dulu Pak, jadi tinggal 3D4. Nah, berarti ini hilang semua jadi 0 itu ya. Berarti kan tinggal 3 D4. 3D4. Kita buat nih 1, 2, 3, 4, 5. 3D4 berarti kan 4, 1, 2, 3, 4. Hipotesanya ini. Splitting nih kan? Nah, ini dia bentuknya apa dulu? Cek sama kalian. Berapa bilangan koordinasi dari ion kompleks ini? Lihat, H2O kan dia, ya betul. H2O dia ada 3. CN dia ada 3. Berarti ada 6 ligan terikat. Berarti koordinasinya adalah 6. Ya. Kalau yang 6 berarti siapa dong kalau gitu? Berarti dia adalah oktahedral. Kalau di oktahedral berarti T2G-nya di bawah, EG-nya dia di atas. Lalu kalian cek lagi, dia mengikat ligan apa aja? Ada H2O, ada CN. H2O ligan lemah, ligan kuat? Lemah. Lemah. Kalau CN ligan kuat, ligan lemah? Kuat. Kuat. Berarti kan yang pasti yang kuat dong yang akan mempengaruhi ya. Karena dia yang kuat yang mempengaruhi, berarti ya di sini kita tuliskan ya, berarti dia ligannya dia kuat. Kalau kuat berarti dia low spin. Berarti kalau low spin berarti low di bawah dulu ya. Kita gambarkan low spinnya. Berarti kalau dia 4 berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi jangan ke atas dulu. Kalau dia kuat di bawah dulu. Oke. Sekarang karena seperti ini kan tahu nih, oh berarti
CSFP, CSFE ya. Ya, ada CSFE-nya itu adalah berapa? Di atasnya itu kan tidak ada apa-apa, berarti 0, dikurangi, di bawah ada berapa nih? Kalian hitung ya. Ada berapa nih? 4, berarti 4 dikali 0,6. Berarti berapa hasilnya? 0,4. Apa hasilnya? Negatif Negatif 1,6. 1,6 delta. Nah, sampai sini bisa menghitung CSFE? Bisa. Oke, karena di depan ada lagi ya. Nah, ini satu ya. Oke, stop. Nanti kan ada rekamannya tinggal diulang aja ya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke soal yang ada di Olimpiade tahun 2014 lah ya gitu ya. Agak lama sih tapi lebih relate lah. Cuman tahun lalu apa kurang tahu nih apakah ada atau tidak ya. Mungkin sini ada Satria, ada ya ikutan kemarin ya. Yang MIPA sebelumnya. Yang kemarin siapa nih? Dari Esa, Rani, Satria. Siapa yang pernah mengikuti MIPA kemarin? Oh, ada Saya Pak Hafiz pernah, ya. Bapak. Oh ya, Rani ya. Oh ya, ada Pak Hafiz ya. Nah, berarti kan nanti soal-soalnya pasti berbeda ya, tidak ada sama, cuman kecenderungannya kalian coba cek lagi di tiap tahun berikut. Sekali lagi untuk di sini jangan sampai apa ya kalian latihan hanya pada saat ini saja. Berarti di luar waktu berlatih lagi ini hanya sebagai pembantu saja, gitu ya. Oke, next di sini kita akan coba soal yang kedua. Oke, kan Unipama PG ya kalau nggak salah ya. Nah ini kita SI kan ya. Supaya lebih banyak yang kita akan bahas. Artinya kalian tinggal berpikir, oh berarti kalau di PG kan ini soalnya kayak gini. Gitu. Kalau di SI kan ini seperti ini. SI ke PG itu lebih mudah. Gitu. Nah di sini lihat ada soal garam kompleks krom ada rumusnya ini CrCl36H2 memiliki 3 isomer. Nah ada isomer lagi gitu. Ya, ada isomer A, B, dan C. Ya, lalu penambahan regen pengering yang kuat ke dalam 0,27 gram isomer A menyebabkan masanya berkurang. Berarti kalau dia berkurang, artinya ada hidratnya atau tidak ada. Jadi H2O ini ya, kalau dia sifatnya isomer tadi, bisa jadi hidrat, bisa jadi dia itu pure ligan atau ligan hidrat, gitu kan kayak gitu. Ketika dia pengering, berarti kalau pengering artinya siapa yang dia serap? Berarti H2O kan. Berarti isomer A ini berarti dia ada hidrat ya. Yang kedua, penambahan regen pengering yang sama ke dalam sekian isomer B, masanya berkurang juga. Oh, berarti isomer B juga dia ada hidratnya. Kalau ada hidrat berarti kan regen hidrat ya, nggak mungkin hidrat semua karena kita lagi bahas kompleks gitu kan ya. Lalu isomer C dia tidak kehilangan masanya. Oh, berarti kalau isomer C dia pure ligan semua. Kan. Nah, kalau gini kan bisa kalian hitung. Ketika isomer C ini ligan semua, berarti apa jawabannya? Kalau ada CrCl36H2. Isomernya nih, isomer sama kalian. Kalau dia pure ligan semua, H2O dengan Cl itu siapa yang lebih kuat? H2O, Pak. Nah, berarti kalian fokus di H2O itu ya. Apa jadinya? Kalau struktur molekulnya apa? Senyawa hidratnya sih, Pak. Jadi ada yang jadi ligatnya dengan jumlah tertentu. Berarti apa bentuknya? Bentuknya adalah kalau dia ligan semua, oke. Berarti gimana ya bagusnya? Ya di sini aja. Ini A itu ya. Ini B, ini C.
Berarti kalau dia ligan semua, kita gambarkan kurung siku gitu ya. Cr, karena dia ion kompleks, artinya Cl ini kita jadikan negatif ya. Cr dalam kurung H2O, ada berapa tadi? Kan pure ligan tuh. Berarti si H2O ini kan ada 6. Berarti dia 6. Ininya 3. 3 ini 3 plus kalau Cl3 yang kita ubah. Ion 13 Pak. 3 plus. Nah, ini namanya isomer C. Karena si H2O-nya tidak ada yang hilang. Berarti dia pure ligan semua. Nah, kalau A dan B berarti ada yang hilang. Berarti kita hitung. Berapa jumlah H2O yang hilang tadi? Oke. Berarti ke stoikiometri itu. Coba kita cek ya di sini ya. Awalnya 0,27 gram. Masanya itu berkurang jadi sekian gram. Berarti berapa yang berkurangnya? 0,27. Berarti kan berkurang ya. Menjadi berarti dikurangi 0,23. 36. Berapa? 0,036. 36. Oke. Satu ya. Yang kedua lihat ini. Sekian miligram. Berkurang jadi 256, 252 sorry. Di berapa yang berkurang itu? Yang B. Kurangi 18. Ya, 18. 18. 18 miligram ya. Oke, atau 18 atau 0,018. Berarti kan ketahuan ya. Coba sok kalau ketahuan berarti si A itu berarti hilang berapa, si B hilang berapa. Ada yang tahu berapa mR dari air? 18. 18. Berarti kalau gini kan ini lihat ya. Yang A itu kan 0,036 gram. Yang bawah itu 18 miligram. Kita ubah ke gram berarti 0,015 gram. Berarti karena air itu adalah 18, kan ya. Oh berarti dia 2 itu ya. 0, sekian lah katakanlah ya. Ini dia 1 gitu ya. Berarti yang A itu ada hidrat air itu sejumlah 2. Maka kalau kita gambarkan secara apa ya ion kompleksnya itu bentuknya bagaimana? Berarti dalam kurung siku ya Cr karena 2 hilang tinggal berapa dong? Tinggal Eh, tinggal 4 ya. Itu kan Pak, CL-nya saya mau libatkan boleh gitu ya. Kalau tidak juga nggak masalah. Berarti kalau gitu H2O-nya ada 4, berarti di luar sana ada H2O lagi kan? 2 H2O kayak gitu kan. Kalau kalian ingin melibatkan Cl-nya di sini, berarti Cl-nya kita jadikan di sini ada 2 ya. Supaya membedakan saja ya, ini positif. Yang plus 3. Kalau yang B, karena dia 1 berarti Cr, H2O-nya itu ada 5. Lalu di sana Cl-nya ada 1, ininya 12. Ya. Nah, hidatnya mana Pak? Hidatnya itu nanti dituliskan setelah ini. Ini berarti 2H2O. Ini dia H2O gitu ya. Seperti itu. Oke. Pak, kenapa nih Cl-nya 2, ini 1? Kan dia ada 6 ya. 6 kan bidang koordinasinya. Berarti kalian harus pastikan dia harus 6 juga. Gitu. Ketika 2-nya ada 4, supaya 6 berarti tambahkan Cl2. Gitu ya. Lalu ini ada 5, tambahkan Cl saja. Maka dia akan pengaruh terhadap muatan ion kompleks. Kalau ini karena dia pure, H2O-nya itu semuanya ligan, maka Cl-nya kita jadikan atom. Kalau Cl-nya di sini dihilangkan, jadi bingung dong. Nanti dia bilang koordinasinya nggak sama, gitu ya. Oke, sampai sini bisa diikuti? Bisa sampai sini? Yuk, bisa? Tidak?
Ini H2O-nya 4, berarti supaya bilang koordinasinya sama untuk semuanya, kan isomer tuh masa beda gitu ya. Nah, berarti dia tambahkan Cl2 kan, ada Cl di sini. Dia sama. Oke, berarti ini jawabannya yang A. Yang B sekarang, gambarkan struktur molekul ion kompleks pada isomer A. Coba, ada yang tahu A itu dia bentuknya apa? Bisa? Ya, Kak? Oktaedral Pak karena bilangan Nah, koordinasi 6. sudah. Betul. Kenapa dia oktaedral? Bilangan koordinasinya 6. Nah, beres ya. Tidak perlu bingung-bingung gitu ya. Gambar sama kalian, ya gambar CR gitu ya. Lalu, ya udah ini ya, kita pakai warna ya, supaya berbeda. Ligannya berarti kalau gitu ada apa gitu ligan? Kan ada yang kesini, ada yang ini. Kalau dia tebal, kalian gambarkan tebal berarti dia apa ya, ion sederhananya gitu ya, ataupun tidak, atau begini bukan sih. Karena dia adalah oktaedral, ya sudah berarti di sini ada H2O gitu ya. H2O juga, mana ya? Yang sini, ini Cl lah ya, kayak tadi yang digambarkan di awal gitu ya, supaya nggak bingung. Berarti dia disebut dengan cis. Kalau transnya bagaimana? Berarti kan Cr, berarti ini Cl, Cl, ini H2O, H2O, H2O dan H2O-nya. Berarti ini cis gitu. Ya, ini untuk oke, sorry ininya. Kalau dari isomernya kan, gitu. Tapi kalau penggambar seperti ini juga sudah cukup. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Lalu kalau seandainya nih ya soal ini 4 tambahkan, ya tambahkan soalnya itu yang C terkena ya. C ini tuh urutkan berdasarkan delta lagi lambda max dari yang pendek ke yang panjang. Kalian pahami saja di sini hubungan antara delta E dengan lambda itu berbanding terbalik. Ya, seperti itu. Nah, sekarang karena dia octahedral, berarti kata gini ya. Pertanyaannya di sini ligannya lemah atau kuat? Ligannya lemah semua kan ya? Tapi siapa yang lebih kuat? H2O atau Cl? Yang lebih kuat siapa? H2, H2O kan? Nah, berarti kalau gitu, dilihat dari kekuatan delta E-nya, karena H2O yang A itu cuma ada 4, B5, Cr itu 6, berarti kita simpulkan si C ini jauh lebih kuat dibandingkan B, dibandingkan A. Karena lambdanya itu berbanding terbalik, berarti gimana? Berarti A lebih panjang dibandingkan B, lebih panjang dibandingkan C. Kayak gitu. Ya, kalau ditanya seperti ini. Lalu, kalau dari Maritnya bagaimana bisa ya? Kalau kalian ingin lihat di sini ya. Nah ini, kalau ditambahkan, urutkan nih, berdasarkan delta max-nya, berarti kan lihat delta E-nya. Delta itu dipengaruhi oleh ligannya, sifatnya dia kuat atau lemah. Oh, ternyata yang kuat itu ialah H2O. Berarti kalian cek H2O masing-masing. Kalau H2-nya banyak, berarti dia akan lebih kuat. Gitu ya. Kalau dia lebih kuat, maka panjang gelombangnya, panjang delta panjang gelombang atau delta max-nya, dia akan lebih kecil. Ya, oke. Satu lagi mungkin ya soalnya ya, supaya pas sampai jam 11. Ya. Eh, kita cek di sini ada soal terakhir.
Mana ya soalnya yang keluar. Nah, ini soalnya simpel ya. K2 NiCl4 sifatnya paramagnetik, sedangkan K2 BtCl4 sifatnya diamagnetik. Kita tahu bahwasanya paramagnetik itu dia bisa diterima magnet kan? Cirinya apa? Adanya elektron terpasangan. Gitu ya. Kalau dia magnetik, dia nggak bisa ditarik magnet, berarti dia cirinya adalah semuanya pasang. Kan? Sekarang kalian cek di sini, K2 NiCl4. Bentuknya apa nih? NiCl4. Tetrahedral, oktahedral, atau apa? Yuk, apa bentuknya? Ya sudah, kalaupun emang agak susah ya, kita cek nih. Ni itu berapa nomor atomnya? Ada yang tahu? Ni sama PT. Ni itu 28 masalah ya? Atau 27? NI 28, Pak. Oke, kalau PT? PT berapa? 78. 78. Kalau 78 berarti yang paling dekat Xe ya. Xe itu berarti setelahnya itu 6S. 6S2 eh 4F dulu ya. 5D 54 56 70 8 ya. Oke. Lalu lihat di sini, oh berarti kalau yang nickel 4 ini kan K2 2. Berarti kalau kita jadikan sebagai muatan, maka dia H itu positif ya, menjadi negatif. Berarti kalau gitu Ni-nya berapa plus? Ni-nya plus 2 plus, Pak. plus 2. Oke, 2 plus. Kalau ini PT-nya berapa plus? Sama ya? Sama. Plus 2 juga. 2 plus juga. Oke. Berarti kan coretnya habis ya, yang ini juga habis. Berarti D yang tersisa adalah D8 semua. Oke, ya, D8 semua. Ini Cl ya udah lemah lah gitu ya, seperti itu. Nah, coba di sini sob. Kalau dia 8 berarti kalau 8 lihat di sini bilangan koordinatnya berapa? Ini Cl4. 4 bilangan Nah, kalau dia 4 berarti dia apa namanya? tetrahedral. Tetrahedral atau square planar gitu kan ya? Kita Iya, buat Pak. hedral berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau yang ini PT berarti kan kita juga lihat nih PT. Kenapa dia bukan square planar? Karena dia ada F-nya di situ ya. Maka kalau seperti ini berarti dia adalah apa? Square planar ya. Yang ini ya, yang si PT ya. Ini tetrahedral, ini square planar. Jadi kalau kalian Pak, saya ingin tahu ini apa, ya udah kalian tinggal cari orbital hidupnya apa. Kalau dia SP3 berarti tetrahedral. Kalau dia square planar apa? Ada yang tahu nggak? Square planar itu SP berapa? Segitiga. SP3D. SP2. Yuk, apa? SP 3 D. D1 atau D2? Ya, D2 D1. Udah kita balik lagi ya. D1 lagi. Nah, ini. Sebentar deh. Nah, ini D1 ya. Nah, D1 ya. Oke. Nah, tinggal cek aja itunya. Kalau kalau kalian masih bingung ya. Nah, di sini berarti kan 8. 8 dengan liganya lemah, berarti kita buat nih 1, 2, 3, 8 itu ya. Kalau ini kan ada 8 juga nih, berarti kita hitungnya 1, 2, 3, 4. Oh ya, sorry ini hapus ya. 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Kenapa dia disebut paramagnetik ya? Kan ini betul.
bawahnya ada, ini bawahnya stabil ya, tapi atasnya nggak stabil. Ya. Kalau ini kan semuanya pasangan, berarti dia dimensi. Tidak tuh. Udah sesuai dengan apa yang dipesan. Yang B, oke yang B ya. Yang terakhir, gambarkan konfigurasinya. Udah tadi ya. Apa deh yang tambahkan? Oh, ya udah. Mana yang terdistorsi? Coba kalian cek. Yang terdistorsi artinya, berarti kan ada bawah nih. Ada yang bawah, ada yang atas. Kalau yang ininya sama, sama ya. Berarti kalau sama, dia stabil. Ya, oke. Kalau stabil berarti si elektronnya seimbang. Contoh ini yang bawah nih. Ini bawah kan dua nih. Ini ya. Berarti kan oke, dia seimbang gitu ya. Tapi yang atas, ya, yang atas ini nggak seimbang. Kalau nggak seimbang berarti dia terdistorsi. Kalau ditanya ya, berarti jawabannya adalah ya si siapa nih? Berarti NiCl. Oke, dari sini bisa ya. Nanti secara detailnya mungkin kalau bahas yang apa tetrahedral sama square planar nanti ada lah ya di sana kita bahas di pertemuan berikutnya ataupun kapan lah. Oke, itu yang kita bahas hari ini. Apakah coba flashback dulu ya. Pertama kalian tahu tentang sinyal koordinasi itu ada apa aja? Ada ligannya, ada muatan ionnya atau muatan logamnya. Lalu ada band koordinasi yang menunjukkan bentuk molekulnya apa. Lalu kalian tahu juga ligan itu ada yang kuat, yang lemah, dihafalkan ya. Ada yang juga monodentat, bidentat, dan juga polidentat, gitu ya. Lalu di sana juga ada muatannya, yang nantinya akan berpengaruh pada muatan logam pusatnya. Nah, setelah itu, supaya kalian cepat mengerjakan, kalau bilangan koordinasinya 4, udah, dia itu adalah tetrahedral atau square planar. Tinggal kalian bedakan, kalau tetrahedral itu SK3, kalau tetrahedral itu SK3. Ya, tinggal dicek aja sama kalian nih. Mana masuknya di sana ya. Udah. Kalau SP3 di bank ini kan ya, satu dari S, P-nya itu 3. Kalau setelah itu dia 1, 2, 3 dari ini deh. Ya, ini dari P-nya 3. P-nya dia 3. Berikutnya, kalau dia high speed ya, high speed sama low speed. Kalau dia high speed, berarti dia ligannya lemah. Kalau dia low speed, ligannya kuat. Naruhnya kemana? Nih ya, awalnya ya. Kalau awalnya dia ada 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kalau ini awalnya seperti ini beda ya 1, 2, 3, 4. Kalau dia ligannya lemah, dia tidak menggeser gitu ya. Tapi kalau dia ligannya kuat, maka ini akan bergeser ke sana. Gitu ya. Jadi kalau dia ligannya lemah, dia nggak menggeser, dia ngisi ke yang lainnya. Kalau dia ligannya kuat, dia. Oke, oke, sampai itu ya. Bisa dipahami? Tidak? Bisa diikuti ya? Atau masih bingung? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nih, CN-nya 4 kayak gitu ya. CC 4. Ininya min 4, min 2. 2 min ini berarti 2 min 2. Kayak gini ya. CR itu kan dari 3D. Berapa CR? 3D 4 ya. Kan jadinya buat 4, 1, 2, 3, 4 ya. 3, 4 gitu ya. Nah ini 1, 2, 3, 4 sama ya. Gitu ya. Sorry, kan dari itu ada 5 ya. Nah, lalu datanglah ini CL4, dia ligannya lemah. Ini CN, dia ligannya kuat. Ada 4. Berarti kalau gitu nanti kalian gambarkan lagi di sini. Ada S, ada berikutnya di sini P. Awalnya gini kan ya. Nah ini D, S, P.
Nah, setelah itu lihat kalau dia ringannya lemah, berarti si Cl ini dia langsung masuk ke sini. 1, 2, 3, 4 itu ya langsung masuk. Kalau dia kuat, maka ini berubah dulu. Ini jadi full kan ya? Lalu yang ini 2-nya kosong kan? Enggak dipakai. Nah, berarti ini masuk sini. Cn-nya itu. Sini 1, 2, 3. Ini D-nya ada 2 itu ya. Lalu di sini ada S dan ada P. Jadi ada yang menggeser dulu, ada yang tidak. Kan nanti pada akhirnya akan membentuk sebuah high spin and low spin tadi ya. Oke, ini nanti kita bahas lah, ataupun nanti sampai habis nanti dibahas ya. Ada yang perlu dibahas lagi. Atau kalian boleh lihat video di YouTube atau di buku-buku ada kok. Oke, mungkin sekian dari Bapak ya. Kalau ada yang bertanya atau tanya kamu, mana jadi aja. Karena mungkin waktu yang terbatas juga. Oke, Bangga, Bapak kembalikan ke Sipa, sang moderator ya. Sipa, bagaimana? Tutup langsung atau bagaimana? Ya, Sipa ya. Kayaknya tutup langsung deh ya. Oke, baik ya. Terima kasih banyak buat Satria, Esa, dan juga terima kalian.